Hikmah kepemimpinan dari gubuk tua. Dalam kehidupan yang penuh tantangan, kemampuan untuk memimpin dengan tegas adalah kualitas yang sangat penting, terutama bagi anak muda yang akan memegang kendali di masa depan. Namun, sikap kepemimpinan yang tegas tidak tumbuh dengan sendirinya. Ia dibentuk melalui pengalaman hidup, pelajaran yang didapat dari kegagalan, dan kebijaksanaan yang diturunkan dari generasi ke generasi. Cerita ini mengisahkan seorang kakek yang penuh dengan kasih sayang memberikan nasihat bijak kepada cucunya di sebuah gubuk tua, mengajarkan tentang arti kepemimpinan yang sejati. Di sebuah desa kecil yang terletak jauh dari hiruk-pikuk kota, terdapat sebuah rumah gubuk sederhana yang dikelilingi oleh sawah hijau. Gubuk tersebut milik seorang kakek yang sudah berusia senja, yang bernama Pak Tani, bersama dengan cucunya yang bernama Raka, yang baru saja menyelesaikan sekolah menengah atasnya. Raka adalah seorang pemuda yang cerdas, tetapi ia merasa sulit untuk mengambil keputusan dan memimpin diri sendiri. Suatu sore, ketika matahari mulai terbenam, Raka duduk di teras gubuk sambil merenung. Kakeknya yang sedang duduk di bangku kayu menatap cucunya yang penuh dengan perhatian. Kakek melihat Raka yang tampak murung dan ragu. "Apakah yang membuatmu cemas, nak?" tanya kakek dengan suara lembut, namun penuh kehangatan. Raka menghela napas panjang dan berkata, "Kakek, aku merasa takut mengambil keputusan. Di sekolah aku selalu berada di belakang, mengikuti perintah guru atau teman-teman. Tapi kini aku harus membuat pilihan besar dalam hidupku. Aku harus menjadi pemimpin dan aku tidak tahu harus mulai dari mana." Kakek itu tersenyum, menatap cucunya yang tampak kebingungan, dan mulai bercerita dengan suara penuh makna. "Raka, aku mengerti perasaanmu. Dulu, aku juga pernah berada di tempat yang sama seperti kamu. Ketika aku muda, aku sangat takut akan mengambil keputusan sendiri. Tapi, belajar memimpin itu bukan tentang selalu benar, nak. Memimpin itu tentang kemampuan untuk membuat keputusan, meskipun kadang hasilnya tidak sesuai harapan." Kakek mengingat kembali masa muda ketika dia harus memimpin keluarga kecilnya di tengah kesulitan. Saat itu, tanah mereka hampir digusur untuk dijadikan lahan pabrik, dan kakek harus mengambil keputusan apakah akan melawan atau menyerah. Pada saat itu, banyak orang yang mengatakan bahwa kami tidak akan menang, tapi aku tahu jika aku menyerah, anak-anak dan cucuku tidak akan memiliki masa depan. Aku harus tegas, meskipun itu artinya aku harus menghadapi banyak tantangan dan pengorbanan. Raka pun mulai meresapi kata-kata kakeknya. Namun masih ada keraguan dalam hatinya. "Tapi kek, bagaimana jika keputusan itu salah? Aku takut orang akan mengkritikku." Kakek menatap cucunya dengan tajam lalu berkata, "Setiap pemimpin yang sejati pasti pernah membuat keputusan yang salah, Raka. Namun yang penting adalah bagaimana kamu menghadapi konsekuensinya. Kepemimpinan bukan hanya tentang mengarahkan orang lain, tetapi tentang bertanggung jawab atas setiap keputusan yang kamu buat. Kalau kamu membuat kesalahan, akui dan belajar darinya. Jangan biarkan rasa takut menghalangi langkahmu." Kakek lalu mengingatkan cucunya tentang pengalaman mereka saat merawat sawah. "Kamu ingat ketika pertama kali kita menanam padi di lahan ini kan? Awalnya, tanahnya keras dan penuh batu. Aku bisa saja menyerah. Berpikir bahwa aku tidak akan bisa menanam padi dengan baik. Tapi aku tetap tegas meskipun harus menghabiskan waktu berhari-hari untuk membersihkan lahan. Dan lihatlah Raka hasilnya sekarang. Tanah itu telah menghasilkan padi yang melimpah. Itu karena aku memutuskan untuk bekerja keras dan tidak takut gagal." Raka merenung dalam-dalam dan akhirnya bertanya, "Tapi kek, aku takut orang tidak akan menghormati atau mengikutiku." Kakek tertawa pelan dan menjawab, "Pemimpin yang baik bukanlah orang yang memerintah, Raka. Pemimpin yang baik adalah orang yang mampu memberikan contoh. Seorang pemimpin yang tegas adalah seorang yang bisa diandalkan. Bukan karena dia kuat atau pintar, tetapi karena dia bisa menunjukkan jalan, memberi arah, dan melayani orang lain dengan hati yang tulus. Ingat, kepemimpinan itu bukan hanya soal perintah, tapi tentang memberi dan mendukung." Kakek lalu mengambil secangkir teh hangat dan melanjutkan pembicaraannya. "Lihat aku, nak. Aku bukanlah orang yang besar atau kaya, namun selama bertahun-tahun, aku selalu berusaha menjadi pemimpin yang baik untuk keluarga ini. Aku menunjukkan pada anak-anak
bagaimana cara bekerja keras, bertanggung jawab, dan selalu menjaga martabat. Sore itu di gubuk tua yang sederhana, Raka merasa hatinya mulai tenang. Ia mengerti bahwa menjadi pemimpin bukanlah tentang menghindari kesalahan atau selalu terlihat sempurna. Kepemimpinan adalah tentang kemampuan untuk mengambil keputusan, bertanggung jawab atasnya, dan memberi contoh yang baik kepada orang lain. Kakek yang bijak itu mengakhiri percakapan mereka dengan sebuah pesan terakhir. Ingat nak, tegas itu bukan berarti keras. Tegas itu berarti berani menghadapi kenyataan, siap menghadapi risiko, dan tidak mudah goyah oleh tekanan. Dan yang paling penting adalah, jadilah pemimpin yang melayani bukan hanya memerintah. Raka mengangguk dengan penuh keyakinan. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya baru saja dimulai. Tetapi kini ia memiliki pedoman untuk menjadi pemimpin yang tegas dan bijaksana, seperti yang telah diajarkan oleh kakeknya. Melalui kisah sederhana di gubuk tua ini, kita diajarkan bahwa kepemimpinan yang sejati datang dari pengalaman, keberanian untuk mengambil keputusan, dan tanggung jawab atas setiap langkah yang diambil. Seperti yang ditunjukkan oleh kakek kepada cucunya, menjadi pemimpin yang tegas adalah tentang memberi contoh, melayani, dan tetap bertanggung jawab. Meskipun tantangan datang bertubi-tubi, kunci utamanya adalah jangan pernah takut untuk memimpin, bahkan ketika jalan yang diambil penuh dengan ketidakpastian.